Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Kai Kusma yang dimana mengajarkan kepada kita tentang kesehatan. Untuk itu biarlah dengan segala sesuatu yang kita jalani di dunia ini, kita mau lakukan dengan penuh tanggung jawab dan juga kita harus menjaga akan kesehatan tubuh kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul waspada terhadap berlebihan. Ayat inti kita terambil dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tahukah Anda apa arti dari kata berlebihan? Itu berarti tidak bertarak dalam hal apa saja, seperti makan berlebihan. Mengapa Yesus memperingatkan kita untuk tidak membebani hati kita dengan hal-hal yang berlebihan? Ini kembali lagi Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita harus menjaga akan diri kita, menjaga akan hati kita supaya tetap tekun di dalam Tuhan. Jangan kita mau menjaga akan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita mau berkumpul dengan orang yang melakukan akan segala aktivitas di luar dari kehendak Tuhan. Tapi di sini dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Ini kembali lagi Tuhan mengajak kepada kita untuk kita selalu berhati-hati, selalu jaga akan kehidupan kita, jaga diri kita, dan juga kita harus waspada terhadap segala sesuatunya. Karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, di sini juga dikatakan kepada kita, tahukah Anda apa arti dari kata berlebihan? Di sini Tuhan mengajarkan kembali kepada kita untuk melatih temperance kita, melatih akan pengendalian diri kita. Karena sesuatu yang ingin kita cari, pasti kita mengatakan belum cukup. Tapi orang yang mau dilatih Tuhan, dia akan mengatakan cukup bagi saya. Jangan kita selalu melihat akan hal-hal yang ada di sekitar kita. Jangan kita melihat orang yang mempunyai segala sesuatunya dan kita harus mau supaya kita sama seperti orang itu. Berarti kita tidak mempunyai roh pengendalian diri di dalam kehidupan kita. Ya, ini dikatakan juga bahwa itu berarti tidak bertarak dalam hal apa saja, baik dalam makanan, baik dalam segala sesuatunya yang ada pada saat ini. Karena kita mau untuk terus menyombongkan diri kita. Kita mau supaya dunia melihat kita serba punya segala sesuatunya. Banyak harta, banyak kelimpahan, tidak salah. Tapi Tuhan katakan, kita harus punya pengendalian diri itu. Kita harus punya akan sesuatu yang besar jika kita mengatakan cukup bagi saya Tuhan. Di sini juga dikatakan, mengapa Yesus memperingatkan kita untuk tidak membebani hati kita dengan hal-hal yang berlebihan? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Mengapa Tuhan tidak mau memperlibatkan hal-hal yang begitu membebani hati kita? Tuhan tidak mau membebani kehidupan kita untuk memberikan kita secukupnya, memberikan kita seadanya. Tapi kita manusia suka mencari yang lebih. Kita tidak mau bertarak. Nah, di sini juga dikatakan tidak dalam hal makanan apapun itu. Kalau kita tidak mau bertarak, maka suatu penyakit ada di dalam kehidupan kita. Ya, tentu saja hal-hal yang berlebihan seperti makan berlebihan, mabuk-mabukan, dan terlalu banyak kekhawatiran menumpulkan perasaan membuat seseorang lebih rentan terhadap godaan. Yesus memperingatkan bahwa orang yang tidak bertarak tidak akan mampu mengenali bahwa kedatangan Kristus sudah dekat, dan mereka tidak akan siap. Ada alasan kesehatannya juga. Makan berlebihan menyebabkan obesitas, dan penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara obesitas dan resiko kanker. Kegemukan meningkatkan resiko kanker prostat 2,5 kali lipat dari resiko kanker usus besar 3 kali lipat. Seorang wanita yang berlebihan berat badan 50 pon atau 22,6 kg memiliki 10 kali lipat resiko kanker endometrium. Dan waktu bertahan hidup karena kanker payudara menjadi lebih pendek
oleh karena obesitas dan diet tinggi lemak. Faktanya, berapapun berat badan Anda, mengurangi asupan lemak sebesar 25% menghasilkan 20% lebih sedikit kanker payudara, terlebih lagi mengurangi kalori sebesar 25% menghasilkan 75% lebih sedikit kanker. Ya, sangat luar biasa. Tentu saja dalam hal yang berlebihan seperti makan berlebihan dan terlalu banyak kekhawatiran menumpulkan perasaan, membuat seseorang lebih rentan terhadap godaan. Ini tadi saya katakan, kita harus punya pengendalian diri di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mempunyai pengendalian diri itu di dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita mau pasti kita akan mencarinya. Tetapi bersama Tuhan mengajak kembali kepada kita untuk kita dapat makan seadanya, makan secukupnya. Dan kita juga harus punya keinginan itu untuk berkata kepada Tuhan, cukup bagi saya Tuhan. Di sini juga dikatakan, jika kita mau makan yang berlebihan akan mempunyai satu masalah di dalam kehidupan kita, untuk penyakit diabetes, terlalu banyak konsumsi makanan-makanan yang lain mengandung kanker. Jadi di sini kembali lagi Tuhan ingatkan supaya kita dapat berjaga, kita dapat jaga diri kita. Ya, ini dia mengumpamakan sama seperti hari Tuhan, untuk kita terus berjaga, berdoa dan meminta hikmat daripada Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan tidak lebih dari kemampuan kita. Tetapi inilah firman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat bertarak, untuk kita dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Di sini juga dikatakan, bagaimana cara mengetahui apakah Anda memiliki masalah berat badan? Tadi juga dikatakan bahwa kegemukan meningkatkan resiko kanker prostat 2,5 kali lipat dan resiko kanker usus besar 3 kali lipat. Seorang wanita yang berlebihan berat badan 50 pon atau 22,6 kg memiliki 10 kali lipat resiko kanker endometrium dan waktu bertahan hidup karena kanker payudara menjadi lebih pendek oleh karena obesitas dan diet tinggi lemak. Ini kembali kurangi apa yang sudah kita konsumsi saat ini. Kita harus menjaga segala sesuatunya itu dengan baik. Ya, berikut cara mudahnya. Kalikan berat badan Anda dalam pon dengan 704 dan bagi dengan kuadrat tinggi badan Anda dalam inci. Dalam sistem metrik, berat badan Anda dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan Anda dalam meter. Hasilnya harus di antara 18,5 dan 25. Angka 25 dan 30 dianggap sudah kelebihan berat badan. Di atas 30 berarti obesitas. Ini Tuhan kembali lagi mengingatkan kepada kita untuk menjaga kestabilan tubuh kita, menjaga ketahanan tubuh kita. Ya, dengan cara apa? Kita harus berolahraga, kita harus melakukan pekerjaan yang baik untuk kita. Misalnya kita mau angkat beban, ya kita angkat beban. Misalnya kita mau olahraga lari, oke, kita olahraga lari. Bagaimana Tuhan ingatkan kepada kita, kita harus menjaga akan diri kita. Jadi sehingga dikatakan lingkar pinggang sama dengan atau lebih besar dari 49 cm atau 37 inci pada pria atau 80 cm atau 31,5 inci pada wanita merupakan indikasi untuk menurunkan berat badan. Lemak di sekitar pinggang Anda lebih berbahaya dibandingkan lemak di sekitar pinggul Anda. Tentukan rasio pinggul Anda dengan mengukur pinggang tepat di bawah tulang rusuk. Dan pinggul tempat Anda memiliki tonjolan tulang pinggul, bagilah nomor pinggul, nomor pinggang. Hasilnya seharusnya tidak lebih dari 1,0 untuk pria atau 0,85 untuk wanita. Adalah lebih baik jika berbentuk seperti buah pir, lebih besar di sekitar pinggul daripada di sekitar perut. Saat Anda menjadi besar di sekitar pinggang, resiko darah tinggi, diabetes, serangan jantung, kanker payudara, dan endometrium juga semakin meningkat. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita untuk kita menjaga akan tubuh kita, menjaga akan berat badan kita, menjaga akan kesehatan kita juga, supaya kita terus berjalan melakukan segala sesuatu, melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Jadi sehingga dikatakan, jadi demi kesehatan rohani dan jasmani yang baik, waspadalah terhadap yang berlebihan. Adakah
area dalam hidup Anda yang membuat Anda bergumul dengan sifat tidak bertarak? Perubahan apakah yang menurut Anda Tuhan ingin Anda lakukan agar Anda siap menghadapi kedatangannya? Kembali lagi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita selalu bersiap, kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Biar kita memulai suatu perubahan, suatu pertarakan di dalam kehidupan kita. Karena dengan semua yang kita lakukan dengan pertarakan, dengan mengatakan cukup di dalam kehidupan kita, maka dengan begitu Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang lebih besar lagi, supaya kita tidak terjerat dari jebakan si jahat itu. Biar pelajaran ini dapat menguatkan kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.